Lihat spesies agung itu. Ada kerang cangkang lunak, kerang cangkang keras, kerang raksasa, Ayolah, minggir dari jalanku. bahkan kerang pisau cukur. Bersihkan aku seperti biasa. Halo, teman-teman pasti tidak asing kan mendengar kata kerang? Yap, hewan yang biasa disantap manusia dan dijadikan pernak-pernik ini memang memiliki banyak penggemar. Namun, apakah teman-teman tahu bagaimana reproduksi pada kerang tersebut? Dan bagaimana mereka bisa berkembang biak sehingga berjumlah banyak dan dapat terus kita konsumsi? Nah, pada kali ini saya, Khairunisa, akan membahas tentang reproduksi pada kerang. Kerang merupakan kelompok hewan bertubuh lunak atau moluska kelas Bivalvia atau Pelysipoda yang tidak memiliki tulang belakang dengan tubuhnya yang dilindungi oleh cangkang. Gambar di samping merupakan contoh dari kerang, yaitu ada kerang kampak atau Pinna sp, kerang hijau Perna viridis, kerang darah Anadara granosa, dan kerang bulu atau Meretrix meretrix. Sebelum membahas lebih jauh, sebenarnya apakah reproduksi itu? Reproduksi merupakan kemampuan individu untuk menghasilkan keturunan, sehingga dapat melestarikan jenis kelompoknya. Pola reproduksi pada tiap biota berbeda-beda, tergantung kondisi lingkungan. Ada biota yang melakukan pemijahan setiap musim atau hanya pada kondisi tertentu setiap tahun. Kerang termasuk dalam tipe yang memijah beberapa kali sepanjang tahun. Reproduksi pada kerang terjadi secara seksual. Beberapa spesies kerang merupakan hermafrodit, yaitu memiliki sistem reproduksi betina dan jantan secara bersamaan pada folikel yang sama. Kerang merupakan hewan yang memiliki kelamin terpisah atau dioecious. Lantas, bagaimana kita bisa membedakan antara kerang jantan dan kerang betina? Gonad pada kerang terletak di antara kelenjar pencernaan dan usus. Jenis kelamin jantan dan betina pada kerang sulit dibedakan tanpa melakukan pembedahan. Gonad kerang darah dapat dibedakan dengan melihat warnanya. Kerang darah betina memiliki gonad berwarna oranye kemerahan, sedangkan jantan memiliki gonad berwarna putih susu. Berikut ini merupakan gambar siklus hidup dari kerang. Ketika sudah siap melakukan reproduksi, tahap pertama yaitu kerang jantan menghasilkan sperma dan melepaskannya ke dalam air, sedangkan betina melepaskan sel telur. Fertilisasi terjadi di luar tubuh di kolom air. Proses pemijahan dilakukan pada malam hari, bertujuan untuk menghindarkan telur dari ancaman predator dan upaya penyebaran zigot secara luas melalui arus air. Kemudian, telur menetas menjadi larva trokofor dan secara bertahap akan berubah menjadi larva veliger, yaitu larva yang dilengkapi dengan velum. Tahap ini disebut juga sebagai tahap strike hinge. Veliger akan berkembang menjadi PED veliger yang sudah berubah bentuk menjadi seperti huruf D. Larva tersebut dalam waktu beberapa minggu akan mengalami metamorfosis, kemudian memiliki kaki jalan yang berfungsi mencari substrat untuk menempel atau settlement. Nah, pada saat ini kerang bersifat planktonik. Velum kemudian akan menghilang dan PED veliger berubah menjadi kerang muda yang menempel pada substrat. Penempelan dibantu dengan bantuan benang-benang bisus, diikuti dengan perkembangan gonad dan organ lainnya sehingga mulai berkembang menjadi individu dewasa. Umumnya pada sebagian biota laut, khususnya pada kerang ini, pada seluruh fase hidupnya memerlukan habitat yang kondisinya mampu mendukung pertumbuhan, pematangan gonad, gametogenesis, dan metamorfosis prelarva menjadi trokofor. Kondisi lingkungan yang mendukung akan mengoptimalkan daya tahan hidup atau post-settling survival, sehingga kerang mampu melanjutkan fase hidup dan berkembang menjadi kerang dewasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kerang yaitu ada musim, suhu, makanan, salinitas, dan faktor kimia air lainnya yang berbeda-beda pada masing-masing daerah. Berikut ini adalah sumber yang digunakan untuk membuat video ini. Nah, ini adalah video yang menunjukkan ketika kerang melakukan spawning.
Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe.